yang kedua nanti belajar Twitter. Nah, untuk yang mau konsultasi, udah pada nyiapin pertanyaan belum? Kalian penelitiannya kayak gimana? Terus kesulitannya apa? Yang mau cerita dulu gitu? Atau share screen setelah kalian ngolah data, terus kalian mengalami kesulitan untuk ngolah data, nggak apa-apa. Ada yang mau sharing? Halo guys. Kalau kalau nggak ada, kita langsung materi Twitter aja. Kalau kalau nggak ada. Tapi kalau ada, silahkan sharing. Halo? Ya, Ya, gimana gimana? sebenarnya langsung nanya aja sih, soalnya aku belum nyari datanya bener-bener gitu. Jadi kemarin kan Metolit kelas aku belajar pakai apa RStudio gitu, Kak. Udah pakai R ya? Oke. Iya, terus tapi baru 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 pengenalan awalnya banget. Nah, terus kan data gue itu harusnya tentang jadi halal tourism. Ya, Nah, terus kata bapaknya, saya tuh harus nyari kayak data-data di misalnya kayak Traveloka gitu-gitu, terus ngeliat komentar orang, terus habis itu dikelompok-kelompokin kan. Nah, terus ya. sebenarnya gue bingung gitu loh kan nentuinnya, Oke. Oh, kayak berarti batasannya harus. udah diajarin ngambil data dari Traveloka. Belum, nah kemarin itu pas lagi di R itu dia cuma datanya udah ada dari bapaknya, jadi kita cuma kayak ngekategoriin doang gitu, Kak. Nah, Wah, gue nggak berarti tahu kalau misalnya kalau dari awal ngambil itu gimana. sebenarnya itu ada materi scraping ya, scraping web scraping data. Nanti lihat aja di sekolah Tata. Oh, ya, oke oke. Ya kemarin gue juga nanya kan kata soalnya gue bingung banget. Itu kalau web scraping kayak gitu tuh ada metode metode pengambilannya. Kita bisa memakai Beautiful Soup. Beautiful Soup itu kita ya udah ngambil semua web yang ada di situ, apa namanya, komponen-komponennya. Jadi web itu ada kayak komponen-komponennya, ada kayak headingnya, ada bodinya, Hmm. ada kayak teksnya. Nah, di situ kalian harus kategorikan. Kalau Beautiful Soup itu kayak yang kalian ambil itu yang bagian apa. Nah, itu harus diambil sesuai sama perintah kita. Nah, ada memakai bot. Kalau memakai bot itu ya kita harus ajarin dulu si botnya itu. Ajarinya kayak gini. Nanti kalau misal ada teks misalnya, ada teks yang bagian ini diambil ya. Nah, kayak pas waktu kita praktek ngambil data dari COVID-19 mobility itu loh. Hmm. Nah, itu kalau itu kita pakai Beautiful Soup. Tapi kalau yang kemarin itu masalah akademi kan bikin training itu ngambil data dari mana sumber mana aja kayak kitabisa.com. Nah, itu memakainya bot. Jadi bot itu kayak contohnya Selenium ya. Selenium itu kayak dia mencoba untuk melihat webnya dulu, dipelajari dulu webnya. Nah, setelah itu diambil satu persatu. Nah, kalau lebih mudah lagi, kita mendapatkan API. Jadi kalau kita mendapatkan API, itu kita punya akses kuncinya. Ibarat kalau kita mau masuk rumah mengambil barang-barang yang ada di rumah, ya kita udah punya kuncinya. Nah, kita bisa ngambil di situ. Oke, Kak. Jadi agak susah sih kalau web scraping atau Iya, enggak ngambil ada data dua. dari Twitter nanti nanti kita belajar mengambil data dari Twitter. Oh, iya sih bisa juga sih, Kak. Gue soalnya emang bingung banget di situ, tapi ntar coba gue lihat juga deh kalian. Oke, Terima kasih, Kak. ya sama-sama. Yang lain penelitiannya gimana? Kak, gue mau nanya dong. Iya, gimana? Gue sebenarnya belum ngolah datanya full, tapi gue udah Ya, nyari-nyari kan. Jadi ya. penelitian gue itu tentang pengaruh korupsi terhadap ketimpangan. Nah, Oke.
dua variabel utamanya itu, terus kontrolnya itu ada FDI inflow, GDP per kapita, terus government spending on education sama on healthcare apa kalau nggak salah. Nah itu waktu itu pas masih mentahnya tuh pernah tuh gua run, terus hasilnya signifikan tapi emang masih ada hetero gitu-gitu kan. Terus sebenarnya kalau di paper gua itu gua pengennya ngambil dari tahun 2012 sampai 2019 aja, terus di negara-negara berkembang gitu Kak, soalnya data korupsinya cuma ada tahun segitu. Itu nanti pas di reportnya yang di laporin apa aja ya Kak? Enaknya. Terus maksudnya apanya yang dilaporin, sorry? Yang ditampilin, yang kita cari buat di papernya. Kan selain regresi itu, terus apa lagi? Statistika deskriptif, terus mungkin scatter. Scatter plot juga. Scatter plot. Scatter plot itu kayak gini tuh. Jadi kalau ibarat penelitian, sebelum kita menuju ke regresi yang rumit, nah si pembaca atau dosen ya dalam hal ini itu harus diarahkan dulu. Kalau penelitian kita itu sebenarnya awalnya membahas tentang deskriptif dulu. Jadi kayak hubungan tadi ya korupsi sama apa tadi? Timbangan. Nah, berarti lo membuat scatter korupsi, antara indeks korupsi kan ada tuh sama ketimpangan. Nah, itu dibikin scatter. Ini kalau dua-duanya sifatnya value ya. Tapi kalau kategorikal nanti kalau dependennya kategorikal nanti ada binary scatter. Jadi scatter itu pun ada dua, binary scatter sama scatter biasa. Binary scatter itu maksudnya dependennya itu dummy. Misal 1 tadi timpang, 0 tidak timpang gitu ya. Nah, itu binary scatter. Nah, itu nanti kalian pelajari permodelan yang seperti itu di CSPD. Nah, balik lagi ke konten tadi ya. Jadi, awalnya dosen itu pembaca ya. Pembaca itu diarahin secara deskriptif dulu, gambaran umum datanya itu kayak gimana. Nah, terus ditampilin juga statistika deskriptif. Statistika deskriptif variabel-variabel yang kita olah. Misal kita mau nambahin variabel tadi, di samping 2 tadi kita nambahin GDP per kapita, populasi, terus pekerja, labor force, dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti kita harus ngasih statistika deskriptif yang serupa seperti itu. Nah, untuk biasanya yang paling krusial itu end observasinya. Nah, kalau bisa kita sesuaikan end observasinya itu sesuai dengan hasil regresi. Caranya seperti yang ada di ASI sebelumnya, itu dari regresi utama. Setelah regresi utama disimpan sampel kita. Maksudnya disimpan itu kayak itu loh, yang sampel itu. Jadi generate sampel sama dengan kurung buka sampel. Nah, setelah disimpan itu yang dijadiin summary statistik. Jadi kita bikin sum variabel x, y, z gitu ya. If sampel sama dengan 1. Oke. Nah, jadi nanti statistika deskriptifnya itu menggambarkan sampel yang kita gunakan dalam regresi. Nah, jadi kalau bisa end observasinya itu sama. Nanti jadinya sama. Kalau kita memakai if conditional, sampelnya itu sama. Ya, berarti kalau pakai if conditional gitu, nanti data yang kosong nggak ngelut di summary-nya ya? Nah, biasanya kalau di regresi, data yang kosong itu tidak dimasukkan ke regresi. Iya. Jadi di regresi itu biasanya dia membuat modelnya itu data-data yang terisi. Jadi data yang kosong itu biasanya nggak masuk ke dalam model. Otomatis ke drop gitu. Nah, terus ini kan data gua panel ya? Ya. Gua langsung pakai fix effect aja gitu atau gimana, Kak? Kan kalian belum belajar itu ya, CSPD sebenarnya ya. Nah, tapi kalau kalian udah advance sampai panel data, permodelan panel data, kalian bandingkan gitu ya. Misal PLS, fix effect sama random effect.
Nah itu nggak apa-apa. Berarti semuanya ditampilin gitu ya Kak? Iya. OLS. Kayak gitu nggak apa-apa. Ini sebenarnya tergantung sama gaya penulisan kita. Jadi ada jurnal yang dia menampilkan semua metode. Tujuannya apa? Tujuannya untuk robustness check. Maksudnya robustness check itu gini. Kita meneliti di satu topik tapi dengan berbagai macam metode. Nah, ketika kita melihat hasilnya itu konsisten, nah berarti hasil penelitian kita memang robust, memang bagus. Dengan berbagai metode pun hasilnya tetap sama konsisten. Nah, yang menjadi masalah itu ketika hasil yang kita miliki itu berbeda-beda. Nah, itu harus di koreksi lagi model kita itu udah bagus atau belum. Tapi kalau udah konsisten hasilnya PLS sih full line square itu OLS biasa. Nah, terus Fitch effect sama random effect. Nah, itu permodelan panel data. Nah, kayak gitu misal hasilnya konsisten, ya udah berarti udah bagus. Oke, makasih Kak. Ya, sama. Gue kalau ada ini gue pengen nanya ya Kak. Ya. Iya, boleh banget. Yang lain ada yang nanya? Assalamualaikum Kak. Saya boleh nanya Kak? Ya, silakan. Jadi saya bikin penelitian pakai data primer Kak. Itu untuk menganalisis hubungan dari penggunaan intensitas media sosial dengan kualitas tidur buruk gitu Kak. Oke. Nah, nanti dari intensitas penggunaan media sosial itu saya pokoknya rujuk persis dari jurnal yang saya rujuk. Terus juga untuk penentuan dari kualitas tidur buruk itu kan berarti jawabannya antara dua, iya dan tidak. Jadi antara kualitas tidurnya buruk atau tidak. Berarti kan pakai logit regression gitu ya Kak? Iya, benar. Nah, nanti itu sebenarnya saya pengen tahu sih Kak, ada nggak sih Kak kalau misalnya di cara nyari di website atau nyari di forum-forum atau blog itu saya bisa download langsung do file nggak sih Kak? Jadi saya pengen dapetin logit regression-nya gitu loh Kak. Jadi saya tinggal pakai do file-nya gitu Kak. Sebenarnya ada nggak sih Kak kayak gitu-gitu? Banyak sebenarnya sumber kayak gitu. Jadi banyak Kak. Kita bisa cari lewat GitHub. GitHub itu dia ada do file dari luar bahkan. Jadi kalian bisa mempelajari ya penelitian-penelitian dari luar yang dia share do file-nya itu di GitHub, github.com. Nah, itu satu. Dua, mungkin di lembaga-lembaga penelitian kayak misal JPAL. JPAL itu sering banget kita bisa ngedownload do file-nya secara gratis. Maksudnya dia share papernya, terus dia cantumkan juga. Ada sebagian paper yang memang dia cantumkan do file-nya. Terus kayak kemarin kan ada global pandemics ya, global perception and behavior pandemics kayak gitu kan. Nah, itu kan juga dia nge-share datanya sekaligus nge-share do file-nya. Nah, itu bisa pelajari. Nah, cara lain mungkin cari di YouTube. Di YouTube banyak banget. Orang misal kita cari tutorial logit model, ya udah cari di YouTube aja. Kalau di YouTube itu keuntungannya kita dapat penjelasannya juga sama kita dapat do file-nya. Ada kok banyak channel Stata dari luar ya, dari Indonesia mungkin sekelas Stata. Dari luar itu ada banyak yang rekomen gitu loh, bisa kita pakai untuk bahan pembelajaran. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Atau ini masih cukup atau gimana? Si Muhammad Prayudya. Saya cukup Kak. Oke. Yang lain gimana? Sorry Kak, tadi keluar Kak. Terus Kak, ya tadi ada yang mau ngomong ya? Maaf tadi keluar. Iya, silakan. Gimana? Maaf ya bentar lagi. Oh ya, bentar ya, maaf ya. Kak, sebenarnya ada nggak sih Kak? Kan misalnya nanti saya realistisnya kan ngomongin data primer nih Kak. Iya. Terus untuk sebenarnya jumlah minimum responden tuh berapa sih Kak? Soalnya saya takut lagi kayak gini kan saya saingan sama orang-orang skripsi ya Kak. Terus saya yang ngisi baru 40-an Kak, saya baru 40-an yang ngisi. Tapi unit analisisnya itu populasinya itu se-FEB UI.
Saya baru 45 itu sebenarnya cukup. Sebenarnya apa sih Kak? Nggak ada ininya Kak. Soalnya saya nggak pernah dibilang, oh nih jumlahnya segini ininya. Terus juga dosennya sulit banget dihubungin. Saya takutnya nilainya nanti malah keganggu Kak. Gitu. Oke, Sebenarnya jadi berapa sih Kak jumlah minimumnya? jadi nggak ada rule of thumb menentukan sampelnya yang bagus itu semakin banyak itu semakin bagus. Iya. Ini secara general itu ilmu statistik yang kita pelajari satu itu minimal mereka menggunakan jumlahnya 30. Oh, itu 30 sebenarnya udah cukup ya Kak? Harusnya ya Kak? Itu idealnya memenuhi standar distribusi. Nah, cuman itu paling minimal ya, paling minimal. Jadi ya, balik lagi ya, kalau bayangin kalau kita membuat penelitian itu 1 juta. Oh iya. Nah, terus cuman ambil 30. Kan untuk menggambarkan Nah, makanya kita harus tahu gitu. Jadi ada rumus penghitungannya. Jadi gini. Ada namanya rumus. Nanti search aja. Oh iya. Apakah namanya tadi? Rumus untuk menentukan Enslovin namanya. Nah, ini N sama sampel populasi. Nah, ini ya. Nah, ini. Sampel kita sama dengan populasi. Dibagi 1 ditambah populasi dikalikan error. Sesuai sama kita. Maksudnya kita bisa menentukan errornya. Kita tentuin 5% gitu ya. Ini dikalikan 5% dikuadratkan. Ini salah satu jumlah sampel. Nah, kalau juga perlu perhatikan proporsi. Populasinya FEBU. Mahasiswa FEBUI. Terus misal jumlahnya anak Y ya sekitar 100 lah. Sekitar 150. Terus anak ada 300 misal akun juga 300. Jumlah masing-masing jurusan itu harus proporsional. Jadi misal tadi anak YI cuman 30 gitu ya. Nah, berarti nanti jumlah sampel anak YI harus seper 30 dari sampelnya. Oh iya. Jadi harus proporsional gitu. Paham nggak? Oke Kak. Ngerti Kak. Oke Kak, makasih Kak. Ini suara gue gema banget ya. Iya, suaranya gema. Enggak apa Kak. Jelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Yuk, maaf ya tadi Atun motong. Ya. Ya, Fatrun ada gimana? Fatrun ada gimana? Ya Kak, kan gue kan penelitiannya pakai ini ya Kak, time series. Nah itu tuh per bulan. Oke. Nah, per bulan, tapi setahu gue kalau yang di satu time series itu kan minimal datanya kan 40-an Kak, kayak 40 time-nya ada 40 gitu minimal katanya satu. Oke. Terus berarti kan gue makainya per bulan kan, kayak per bulan, dan which is tuh kayak sekitar 4 tahunan lah paling enggak, kan Kak.
Nah, kalau misalkan ada nih salah satu variabel kan, kalau gue tuh dependennya pakainya panel, Kak. Tapi buat dependennya pakai time series, itu bisa nggak sih, Kak? Dependennya panel, independennya time series. Jadi independennya time series. Kalau dependennya panel, mending lo sesuaikan jumlah, maksudnya gini, lo sesuaikan individunya dengan yang ada di time series-nya itu. Misal time series-nya itu di negara Indonesia aja gitu ya. Nah, terus panelnya itu negara-negara di dunia gitu ya. Ya udah, ambil aja data panelnya itu. Diambil yang Indonesia aja. Kita menyesuaikan yang time series. Jadi kan misalkan nih saya pakai time series-nya kan Indonesia. Kan? Tapi itu cuma satu doang nih objeknya. Nah, terus untuk panelnya itu saya pakai Indonesia cuman pakai berbagai provinsi dan juga berbagai macam subjek lain, Kak. Selain provinsi juga ada kayak macam-macam lainnya gitu. Jadi kayak nggak cuma dua gitu, nggak cuma negara atau provinsi doang, tapi ada subjek lainnya dalam data panel itu sendiri, Kak. Itu bisa nggak, Kak, kayak gitu? Lihat dulu data time series-nya jumlahnya berapa? 12 kali 4, 48, Kak. 48 ya. Nah, bisa enggak data panelnya itu menyesuaikan data time series? Maksudnya gini, misal di data panelnya itu provinsi Jawa Tengah gitu ya. Terus data time series-nya juga Jawa Tengah gitu ya. Nah, data panelnya itu diambil provinsi Jawa Tengah, kemudian dimergingkan ke data time series-nya itu. Jadi gini, kalau misal kita punya data panel nih, data panel, kemudian di situ kan terdiri dari berbagai individu kan, ya nggak? Iya. Data panel. Nah, kita punya data time series juga. Nah, kita bandingkan dulu jumlah data time series-nya itu udah memenuhi syarat belum? Maksudnya udah lebih dari 30 atau belum? Setidaknya ya. Nah, kalau dia lebih, ya udah kita jadiin acuan itu data time series-nya sebagai jumlah observasinya. Nah, otomatis yang tadinya kita meneliti data panel tadi, ya udah kita ambil aja data yang khusus Jawa Tengah. Nah, ini asalkan syaratnya satuan di data panel, maksudnya satuan time-nya, misal per bulan, ya udah berarti data time series-nya juga ikut per bulan. Misal data time series-nya itu per tahun, nah berarti nanti data panelnya juga per tahun. Kalau satuan time-nya itu beda, nggak bisa di-merging. Kak, kalau misalkan data panelnya itu bentuknya kalau tadi kan kalau sama Jawa Tengah, berarti kan harusnya kan Jawa Tengah juga kan, Kak? Iya. Nah, kalau misalkan saya makainya kan bentuknya misalkan Indonesia di series-nya, terus di panelnya itu Indonesia juga, tapi kan di Indonesia itu sendiri kan isinya ada berbagai macam daerah kan? Kayak gitu kan udah beda level deh. Udah beda level dia. Beda ya, Kak? Level provinsi sama level negara. Jadi harus level. Saya seriesnya kecuali data survei. Gimana? Sorry. Enggak, jadi saya kan makanya saya kan Indonesia. Iya. Nah, di panelnya juga Indonesia juga sih, Kak. Oke. Di panelnya juga Indonesia, tapi kan dia di dalamnya itu berbagai macam daerah. Kalau atau misalkan harus satu dua. Bisa share nggak? Datanya. Bisa share screen nggak datanya kayak gimana? Coba biar kita nggak salah persepsi apa yang kita omongkan itu. Datanya belum sih, Kak, kayak saya masih belum. Data apa sih? Coba data apa bilang? Belum saya download jadiin di Recast itu kan masih data mentah. Ini, Kak, data yang harga bahan pokok itu loh, Kak. Oke. Kayak di bahan pangan. Misal ini ya, ini ada harga bahan pokok. Ini aku ada website, kalian bisa gunain website ini. Jadi website ini tuh ngasih tahu harga pangan per daerah per hari kerja. Yang ini ya? Iya,
Nah, jadi datanya ini, terus lo merging dengan data apa? Data ini kan. Uang beredar ya. Ada nggak uang beredar itu per hari? Nah, berarti data ini harus kamu agregasi menjadi per bulan dulu. Nah, setelah diagregasi dari per bulan, baru bisa di merging dengan data data yang uang yang beredar itu per bulan. Ngerti ya? Nah, terus lo tadi bingung ya? Kalau uang yang beredar itu bentuknya per bulan, maksudnya negara Indonesia. Terus kalau ini per provinsi, gitu. Bingungnya itu kan? Jadi sebenarnya ini tuh ada khusus untuk Indonesia gitu loh, overall. Ini yang bagian atas, semua provinsi. Semua provinsi kan berarti Indonesia kan? Ya udah lo ambil data ini aja. Semua provinsi ini aja. Paham nggak? Jadi yang lain lo drop, kecuali lo mendapatkan data uang yang beredar based on provinsi per bulan. Nah, kayak gitu nggak apa-apa. Nah, tapi kan lo hanya mendapatkan datanya itu negara Indonesia aja ya, maksudnya nasional gitu ya. Terus harga-harganya seperti ini gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti provinsi lainnya di drop. Diambil yang nasional aja. Oke, paham nggak? Paham, Kak, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya? Terkait penelitiannya di kalian? Kalau nggak ada, kita lanjutkan asistensi untuk ngambil data dari Twitter. Oke? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silahkan kalian buka ini drive-nya yang udah gue share ke kalian. Yang pertemuan 14 ini, get data Twitter. Nah, setelah itu, kalian klik kanan, buka dengan Google Collaboratory. Google Colab. Nah, tujuan kali ini kita pingin mengambil data dari Twitter, kemudian kita pingin membuat AI untuk mempelajari data Twitter itu, terus mengkategorikannya data Twitter itu. Jadi nanti output terakhir kita akan menghasilkan data hasil dari pengkategorian AI. Terus data dari itu nanti mungkin bisa dianalisis ke penelitian kita. Jadi ibarat AI itu sebagai enumerator kita untuk mengumpulin data dari Twitter. Paham nggak dari sini? Oke, kalian udah membuka Google Colabs-nya semuanya yang ada di sini? Udah? Udah, Kak. Oke, kalau udah silakan copy Google Collaboratory ini. Soalnya kan ini kan yang penggunanya gua kan. Jadi kalian harus mengcopy sesuai sama drive kalian. Caranya file, save, copy in drive. Ini ya, ini diklik. Nanti akan muncul tabulasi tab baru. Nah, itu sesuai sama letak kalian. Letak drive kalian. Oke, semuanya udah seperti ini. Nah, ini akan muncul copy of asistensi_emmet. Oke? Oke, Kak, udah. Oke, setelah itu kita tentuin dulu media penyimpanan kita. Kita konekkan drive kita dengan Google Colabs. Setelah itu kita lihat ya. Di sini statusnya. Di sini belum itu ya, belum connected. Oh, udah.
Apa ini? Oke, udah connected. Nah, di sini kalian run ini yang bagian nomor baris 1 atau ini diklik. Nah, ini diklik nanti akan muncul ini. Kemudian nanti akan muncul ID untuk mengakses drive kalian. Nah, yang mau drive, Kak. Ya. Saya memilihnya drive-nya adalah misal Muhammad Abdurrahman. Oke, izinkan. Ini yang masuk. Lihat lagi ya. Nah, kemudian code-nya ini di-copy. Kemudian dipaskan ke sini. Kemudian di-enter. Nah, setelah ini kita membuat change directory ya. Change directory-nya itu kita buat folder dulu di drive kita. Namanya samain aja kali ya. 1_sosmed. Ini aku hapus dulu folder aku. Delete folder. Oke, setelah itu bikin folder, new folder. Namanya 1_sosmed. Atau terserah kalian lah. Jadi kalau ingin nggak bermasalah, samain aja. Kok file. Nah, ini ya. Nah, setelah itu copy paste-nya. Oh, ini belum di-delete. Ntar ini aku delete dulu ya. Oke, nggak bisa di-delete. Yaudah, yang penting kalian membuat satu folder namanya 1_sosmed. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu copy paste-nya, lalu taruh di change directory-nya sini. Setelah itu di-run. Nah, kita memakai library namanya getAllTweet. GetAllTweet ini kita memungkinkan, jadi gini, data di Twitter kalau kita memakai API, itu dibatasin. Jumlahnya, time-nya, kayak gitu dibatasin. Nah, tapi kalau kita memakai getAllTweet, kita bisa mengambil data dari Twitter banyak. Ini tanpa API. Oke, kita install dulu getAllTweet-nya. Setelah diinstal, kemudian di-import atau dipanggil di library yang udah diinstal, dipanggil. Kemudian apa ya ini? Kita mendownload juga library namanya Spacy sama JSONline. Spacy ini adalah salah satu library untuk belajar NLP. Jadi gini, Spacy ini tuh sangat kaya ya pembelajarannya. NLP itu kayak Natural Language Program. Jadi dia tuh bisa memahami teks gitu. Nah, termasuk teks yang ada di bahasa Indonesia. Spacy udah support. Nah, kita install aja. Ini aku hapus dulu kali ya. Biar nggak mengganggu file. Tadi yang save filenya gimana, Kak? Biar muncul file-file itu. Sorry, gimana? Save file di drive kita. Gue yang bagian kiri kayak kakak itu belum muncul kayak my drive gitu-gitu masih. Oke, awalnya kan kayak gini punya lo kan. Nah, ini kan ada gambar folder tuh, files. Itu diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Terus gue save ininya, save. Nah, pasti munculnya kan kayak gini. Terus kita buka my drive kita. Nah, terus nanti akan muncul folder sesuai sama yang kita bikin tadi. Jadi sebelumnya dibikin folder dulu 1_sosmed di folder kalian. Oke. Di drive masing-masing kalian. Oke.
Nah, setelah itu kita pingin mengambil Twitter yang diambil Jokowi 10 Twitter belakang. 10 Twitter terakhir belakang gitu. Nah, kita ambil username. Ini jadi gini, get all tweet ini bisa mengambil based on username sama based on search di Twitter. Misal nih, kita buka ya websitenya Twitter. Nah, terus kita cari akun yang akunnya Presiden Jokowi. Nih ya. Ini akun Presiden Jokowi ya. Nah, di sini kita ingin mengambil tweet-tweet yang ada di sini. Oke. Nah, ya udah. Kita ambil, kita tentukan username-nya Jokowi, kemudian maksimum tweet-nya 10 misal. Ini bisa banyak ini, bisa mungkin 50 gitu ya. Nah, ini akan proses pengambilan. Nah, nanti akan tersimpan di folder yang kalian bikin tadi. Nah, di sini ini ya. Oh, sorry, di mana ini? 50 ini ya. Ini prakerja Jokowi ini ya. Nah, ini di-download. Nah, ini adalah Twitternya Pak Jokowi. Oke? Error, Kak. Yang mana nih? Yang mana errornya? Coba Yang Jokowi itu. Terlihatkan di layar. Ntar aku stop sharing. Lu udah kelihatan belum, Kak? Nih, Kak. Okay. Coba ke atas. Ada satu library yang belum lo run. Ke atas lagi. Ke atas. Gimana tuh? Ini harus di-run juga. Nah, yang import get all itu di-run dulu. Oh, oke. Kan berarti kurang ini doang ya? Iya, benar. Kurang itu aja. Nah, coba di-run lagi yang Thank you, Kak. bawah. Udah keren belum sih? Ini udah keren belum sih, Kak? Udah itu cepet. Udah. Oke, ini ya. Oke, yang lain ada yang bermasalah? Udah ya, Kak, berarti ini? Oke, udah. Thank you, Kak. Sama-sama. Nanti munculnya yang CSV Jokowi 0K iya, tweet ini, Kak. Bener banget. Tapi nggak ke file itu, apa gue tadi ada yang ke-skip ya? Munculnya di file sendiri aja, nggak di yang file gue buat itu. Munculnya? CD-nya kali kayak. Sorry, gue nggak paham. Gimana? Kan saya udah buat file tadi yang kebilang 1_sosmed ya, kan. oh folder maksudnya. Tapi belum masuk ke situ download CSV-nya. Oh, di luar ini file. harus lo taruh ini change directory-nya harus lo taruh sosmed. Oh, ganti itunya ya, ganti linknya. Ini sesuai sama patch folder kita. Ini yang di awal-awal ya. Kanan. Sorry, ini nggak nge-share screen ya. Bentar, aku share screen dulu. Oke, ini ya. Nah, ini change directory yang CD ini harus sesuai sama folder kalian yang barusan kalian bikin. Misal foldernya ada di sosmed, ya udah berarti klik kanan, copy paste sosmednya, kemudian ditaruh di sini. Oke. Sip. Ini kayak di Stata itu yang bikin global, bikin change directory kayak gitu. Hampir sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ingin mengambil data prakerja, kartu prakerja gitu ya. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 18.
Nah, kita cari lokasinya ada di Jakarta aja misal. Kita ngambil tweet sebanyak maksimal 50.000 tweet. Nah, ini di-run. Ini sebenarnya fungsinya untuk mengambil itu. Terus ini data frame-nya. Kemudian ini data frame-nya itu diubah ke CSV. Lalu eksekusi dari fungsinya ini. Jadi enaknya fungsi ini apa ya? Fungsi ini tuh ketika kalian menggunakan komen banyak perintah seperti ini, kita hanya mengambil cuman satu komen aja. Satu komennya itu ini, komen ini. Nah, nanti akan terjalankan semuanya. Nah, ini datanya udah dapat. Di sini namanya ini ya, prakerja 50K hasil penelusuran. Nah, ini di-download. Dicek dulu. Nah, ini datanya. Jadi ada username-nya, ada tweet-nya, ada jumlah retweet, ada jumlah like-nya berapa, sama ada jumlah hashtag-nya. Dan ini lokasinya di DKI Jakarta. Ini cuma 600 aja yang ada sejak tanggal itu. Karena mungkin ada yang ada mungkin nggak sampai 50.000 tadi. 600 saja. Oke. Nah, itu datanya. Nah, kemudian kita pingin data yang tadi itu diolah sama si komputer. Ya, aku close dulu ya. Ini terlalu banyak Excel ini. Nanti kalau hang nih. Oke. Saya udah punya data ini ya, prakerja 50K. Jadi tadi cuma 600 aja. Nah, terus saya ingin mengkategorikan bagaimana sentimen kartu prakerja di Indonesia, khususnya di lokasi DKI Jakarta. Nah, caranya ini harus kalian jalankan dulu. Jadi ada spesi tadi, import spesi. Nah, kemudian jadi kalian nanti akan dimasukkan ke dalam deep learning. Jadi deep learning itu kayak permodelan sama 11-12 kayak permodelan yang udah kita pelajari di ekonometrika. Cuman deep learning itu lebih bebas. Maksudnya lebih bebas itu gini, data apapun kayak misal data teks, data video, data metadata atau data apapun lah, itu bisa dianalisis, bisa diolah menggunakan deep learning. Kayak gitu. Nah, kasusnya data yang kita miliki adalah data sifatnya apa? Teks. Nah, data yang sifatnya teks tadi, kita ingin mengkategorikan mana yang positif, mana yang negatif. Seperti itu. Nah, ini sebelumnya si deep learning-nya itu harus kalian ajarin. Ibarat kalian punya robotnya itu bisa apa sih? Bisa ngapain aja? Nah, itu harus kalian ajari. Cara mengajarinya ya pakai data. Nah, dari data yang kalian miliki tadi ini ya. Nah, itu harus dikategorikan. Misal kita ingin membuat sentimen analisis positif dan juga analisis negatif dari Twitter yang ada di sini. Misal ini, ada pelatihan cara akun Twitter nggak di Jakarta Prakerja? Kalau ada, mau dong. Nah, ini kan kayak sindiran kan sebenarnya kan. Masa di akun kartu prakerja bahasnya tentang membuat akun Twitter kan receh banget kan? Ya nggak? Nah, berarti sentimennya apa? Negatif kan? Nah, di sini ditulis negatif. Terus apa lagi nih? Program kartu prakerja abal-abal alias asal-asalan yang buat gak punya otak. Nah, ini kan negatif kan? Ya nggak? Nah, berarti diajarin juga. Nanti ini negatif. Nah, tapi di sini ada positif juga nih. Alhamdulillah bagi orang kartu prakerja sangat bermanfaat sekali. Nah,
terutama insentifnya bisa sedikit membantu ekonomi keluarga. Saya sudah merasakan langsung kalau Anda benci dengan pemerintah, setidaknya jangan mengajak orang lain untuk ikut benci juga. Berarti apa sentimennya? Positif kan? Nah, begitu juga sampai mungkin ya datanya itu semakin banyak data yang kalian ajarkan ke deep learning, semakin bagus model kalian. Jadi kalian harus bikin model di sini. Deep learning-nya harus dibikin. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan data yang sudah saya bikin tadi. Ini tadi banget sebelum ASIS ini saya bikin. Ini cuma 30 data. Jadi ini dikit banget. Nanti kalian kalau misal ada waktu, kalian ajarin sendiri, kalian bikin data sendiri. Nah, ini cuma 30 berapa ini? 36 aja. Tapi nggak apa-apa lah, sedikit nggak apa-apa. Yang penting kalian nanti paham gitu. Semakin banyak data yang kalian learningkan ke deep learning, maka semakin bagus model yang kalian bikin. Nah, di sini silakan data yang tadi upload di folder 1_sosmed di sini. Di sini ya, di-upload aja. Kalian udah download semua kan? Nah, ini open. Oke, untuk mempersingkat waktu kita taruh di sini aja, gak apa-apa, di luar, jadi bukan di folder tadi. Karena kalau di folder mungkin kelamaan. Nah, ini prakerja training ini. Kemudian copy page-nya taruh di sini. Nah, ini adalah data trainingnya ya. Ingat, ini data training. Ini data training yang intinya untuk mengajarkan si deep learning-nya buat belajar gimana buat sentimennya. Jadi ini salah satu data yang open source ini ada salah satu produknya itu cleanser kalau nggak salah. Apa sih make up itu loh, pokoknya itulah. Nah, jadi ini ada banyak, ini ada 500-an. Nah, tapi kan jadi gini, untuk membuat sentimen analisis, kalian setiap produk itu beda-beda. Kan soalnya gini, kalimat untuk menyatakan positif di produk A itu beda dengan kalimat positif di kartu prakerja. Ya nggak? Nah, jangan paksakan si deep learning itu kalian training menggunakan data yang mungkin produknya itu produk A, terus kalian bikin analisis sentimen untuk produk B, dan itu beda. Kalimat untuk menyatakan ini positif, ini negatif itu beda. Nah, itu nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Misal nih, pemilu yang akan datang gitu ya, Pak Jokowi atau Pak itu. Nah, kalian training dulu data-data kalimat apa sih yang menunjukkan ngomongan negatif terhadap Pak Jokowi, ngomongan negatif terhadap calonnya atau apa gitulah. Nah, kayak gitu, kalian harus training dulu. Jadi setiap produk, setiap apapun yang kalian teliti itu beda-beda ya, sesuai sama bahasa yang digunakan. Nah, setelah itu, ini di-run aja. Nah, ini akan muncul seperti ini, tweetnya. Nah, kemudian ini di-run juga, ini untuk loading datanya, sentimennya, nanti si komputernya bisa tahu, oh ini sentimen negatif, oh ini sentimen positif, kayak gitu. Nah, ini juga di-run, ini untuk mempersiapkan training data. Nah, ini untuk membuat fungsi. Jadi, model yang kita bikin, itu harus ada evaluasinya, untuk membuat fungsi evaluasi seperti ini. Nanti ini di-run aja. Kemudian ini yang masa-masa untuk membuat pembelajaran si deep learning-nya itu. Jadi ini memakai model namanya pokoknya itulah, CNN ya, CNN. Jadi CNN itu salah satu model deep learning yang dia tuh bisa memahami berbagai macam data, termasuk data teks. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa belajar di SetBank di Google Colabs. Jadi ini Google Colabs ini tuh punya Google Colabs. Punya open source kayak template-template yang bisa kita pakai untuk bahan pembelajaran kita.
tujuan apa namanya akhir di Google Colabs itu sebenarnya untuk research. Untuk para akademisi kayak kita itu cocok banget kita mempelajari Google Colabs ini. Nah, di sini kalian lihat setbanknya atau AI hub-nya. Nah, ketika kalian buka di sini ada banyak sekali template-template penelitian sesuai sama mungkin lo lebih suka mengolah data apa, itu ada di sini. Nah, kita balik lagi ke model. Nah, terus kita pingin ngetes prakerja bermanfaat sekali. Hasil tesnya kayak gimana? Nah, ini hasilnya. Ini modelnya di save di 1_sosmed. Kemudian ini hasil dari prediknya. Prakerja bermanfaat sekali di sini positif kan? Nah, di sini sebenarnya kebalik ya. Skornya negatif, ini maksudnya positif. Skornya positif itu 2,396, skornya negatif adalah 0,9. Jadi ini kan kebalik ya, ini harusnya positif. Prakerja bermanfaat sekali. Paham nggak dari sini? Jadi ini adalah skornya negatif dan ini skornya positif. Nah, ini kan cuma satu kalimat ya, satu kalimat aja ya. Nah, bagaimana dengan jumlah kalimat yang sudah kita cari tadi? Tadi kan kita udah cari di banyak tadi, prakerja 50K hasil pencarian. Nah, kita pingin ngetrend data ini. Caranya ini run aja. Ini soalnya, ini sesuaikan ya, sesuaikan page-nya ini, URL-nya ini sesuaikan sama data kita. Karena saya udah nyimpen datanya itu di sini, di sosmed ini, di prakerja 50K ini. Nah, ini di copy page-nya, terus ditaruh di URL-nya ini. Biar dibaca sama si, komputernya. Cloud computing maksudnya. Nah, data-data ini yang pengen kita train menggunakan model yang sudah kita bikin sebelumnya tadi. Caranya ini, komen ini. Jadi kita tentuin dulu NLP-nya, model yang sudah kita bikin, kita buka. Setelah itu kita tentuin teksnya apa yang pengen kita predik. Nah, kita bikin hasil prediknya ini. Nah, kita run aja. Sini menunggu beberapa waktu, soalnya dia ngepredik nggak cuma satu tweet, ada banyak tweet. Kak, sorry motong Kak. Ya, gimana? Berarti kita harus bikin labelnya dulu kan sendiri, baru iya, bener. Iya, bener. Intinya kita harus ngasih pembelajaran ke si deep learning-nya. Nah, ini kesempatan bagus untuk kalian ya yang suka penelitian yang sifatnya seperti ini, digital seperti ini. Misal kalian pingin ngelihat orang-orang yang tweet Islami atau enggak. Nah, itu bisa banget. Kalian berarti nanti bikin labelnya itu Islami dan bikin labelnya non-Islami kayak gitu. Misal kalian pingin melihat orang-orang yang berkata-kata kotor atau enggak gitu. Nah, dilihat tweet orang yang berkata kotor atau tweet orang yang tidak berkata kotor kayak gitu. Atau mungkin penelitian lain lah. Jadi banyak banget potensi penelitian yang bisa kita ambil dari data yang sifatnya itu teks. Oke? Nah, setelah itu kita gabungkan data tweetnya, teksnya itu dengan hasil prediksinya. Nah, setelah itu kita pengen ngedownload hasil dari sentimennya. Nah, ini adalah hasil dari sentimennya. Dan data ini kalian bisa olah menggunakan ekonometrika. Ini nanti dipisahkan aja antara negatif sama positif. Nanti namanya regex atau split. Atau langsung ini manual juga bisa. Langsung ini dihapus gitu. Diganti. Dihapus. Terus ini di replace all. Nah, di sini kan hilang semua kan. Nah, kemudian di sini mungkin di split. Hasil dari ini nanti di split. Mau itu ya? Buka ya? Sorry ya guys.
Ini yang file CSV kakak di-upload ya kak ke ya siap. Sip, thank you banget kak. Ya ini diganti koma aja nanti biar bisa apa namanya dipisahkan, di delimit. Tadi satu lagi kak, maaf, gue nggak ngerti tadi yang maksudnya negatif 0, sama positif itu gimana kak? Oke, itu kayak skornya dia negatif atau skornya dia ke positif gitu. Maksudnya jadi, berarti kalau negatifnya 0,9 terus positifnya 6 berarti banyakan positifnya gitu? Iya, skor probabilitas dia negatif dan skor probabilitas dia positif kayak gitu. Iya. Oke, berarti ini kalau yang positifnya 4, minus 0, minus 0,6 itu berarti lebih banyak negatif dong kok, ya nggak sih? Misal ini ya, kita langsung lihat ceritanya nih. Ini kan negatif, ada pelatihan cara membuat akun Twitter nggak? Ini negatif kan? Nah, berarti di sini negatifnya, skor menuju negatif, terus yang negatif yang kiri nggak sih kak? Positif. Nah, tadi itu kebalik deh, jadi modelnya itu tuh kebalik. Jadi si negatif justru yang memiliki skor yang banyak. Enggak ya? Kebalik kali ya, yang negatif yang kiri tadi, yang 0,9. Sorry. Ini yang negatif ya? Terus ini yang positif. Iya. Oke? Nah, ini skor yang gede berarti dia menyatakan positif atau negatif. Misal ini, kartu prakerja abal-abal. Nah, ini kan negatif. Nah, berarti ini negatif, skor negatif. Nah, ini skor positifnya kecil kan? Ini kecil banget, minus 0,7. Nah, mungkin ini ya bisa kalian jadikan sebagai variabel dependen kalian, terus kalian regresikan dengan variabel kontrol kalian. Mungkin jumlah tweet, mungkin apa, kayak gitulah. Nah, itu terserah penelitian kalian, kayak gimana menuju arahnya. Ini salah satu topik yang sekarang lagi hangat ya, maksudnya kalian bisa pelajari. Mungkin itu aja asistensi kali ini, hari ini asistensi terakhir. Mungkin kalian punya apa namanya pesan-pesan atau saran dan kritik boleh banget disampaikan sebelum aku akhiri. Mantap kak, makasih, mantap, keren. Oke. Kalau nggak ada, Kak, mau nanya dong. Gimana? Dikit doang, nggak bentar doang. Kak, kalau gue mau belajar Python, mending belajar dari mana dulu kak? Belajar sesuai sama project kalian aja. Maksudnya gini, kalian ingin lakukan project apa? Soalnya Python itu banyak banget bahasanya. Ya tujuannya itu banyak banget yang bisa kalau kita belajar semuanya, ya habislah waktu kita gitu. Gak habis-habisnya soalnya Python itu. Dia selalu berkembang terus. Nah, kalau lebih efektif itu kita belajar sesuai sama project yang mau kita lakukan. Misal saya mau mengadakan project ini, sentiment analysis kayak tadi. Nah, berarti yang saya pelajari ya bagian-bagian yang berhubungan sama sentiment analysis. Kayak gitu. Jadi ada banyak topik banget yang bisa kita buka, yang bisa kita pelajari di Python ini, di bahasa pemrograman ini. Nah, mungkin ini materi yang sangat sulit bagi kalian, tapi setidaknya kalian punya insight untuk memahami lah. Kayak gitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup di sini? Halo, Dek? Udah kak. Oke, kalau nggak ada, selamat berbuka puasa. Mohon maaf ya, sampai jam segini masih mengadakan ASIS, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat Ramadan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke? Jika ada kesalahan dan tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati adik-adik, mohon dimaafkan. Oke? Terima kasih ya. Satu semester kali ini. Sampai jumpa di semester mungkin. Terima kasih kak. Terima kasih kak. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kak. Sama-sama.